tidak lagi menggunakan misalnya bahasa yang baku, bahasa Indonesia, tapi sudah beragam-ragam. Ada dibilang bahasa anak milenial, ada bahasa anak Gen Z, atau bahasa anak Gen Alpha katanya gitu. Menurut Bapak bagaimana nih? Masih adakah yang dikatakan bahasa yang satu itu terjadi pada masa kini gitu Pak? Baik, terima kasih. Dari pertanyaan tadi ya, dari butir ketiga dalam Sumpah Pemuda, yaitu menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ya namanya juga menjunjung bahasa persatuan, berarti ada bahasa-bahasa lain ya di Indonesia, yaitu bahasa daerah. Dan ternyata semua daerah sepakat untuk menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, itu dari beragam pulau, suku, ya, agama dari bumi Indonesia, sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda. Sebetulnya butir ketiga ini nggak terlepas dari butir pertama dan kedua, ya, yaitu bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kalau menurut saya, siapapun yang lahir di bumi Indonesia ini dari kulit apapun, gitu ya, berarti dia adalah orang Indonesia. Gitu. Jadi kita tidak membedakan warna kulit apa gitu ya. Pokoknya dia lahir oe di bumi Indonesia ini, orang Indonesia ini, gitu. Nah kemudian berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Berarti orang yang berbangsa satu ini adalah orang yang memang dari dulu beragam suku bangsanya tinggal di Indonesia sejak awal gitu ya. Sejak Indonesia ini belum ada lah gitu ya. Sebelum Eropa datang gitu ya. Kita ini satu kesatuan, yaitu Indonesia. Nah dari situlah muncullah bahkan menunjuk bahasa persatuan dan bahasa Indonesia. Nah menjawab pertanyaan tadi itu, pertama kita ini pertama atau kedua ya? Nah, anggap aja kedua. Tadi yang pertama komentaran gitu. Nah, ini kedua ini, kedua ini kita bangga ya. Bangganya begini. Karena bahasa Indonesia sekarang sudah menjadi bahasa internasional yang dipakai dalam sidang UNESCO di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita menjadi 10 bahasa yang terbanyak digunakan di dunia. Gitu. Sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam sidang UNESCO di PBB. Nah itu perjuangan bangsa Indonesia gitu untuk mempromosikan bahasa Indonesia. Nah untuk itu bahasa Indonesia ini betul-betul sangat elastis terhadap perkembangan zaman dan perkembangan teknologi gitu ya. Setiap saat itu ada semacam senarai ya, korpus kebahasaan dan kesastraan yang muncul dari berbagai lini dalam keilmuan dan kehidupan. Nah, antara lain tadi yang disebut ya, yang bahasa generasi milenial, generasi istilah generasi Z. Nah, Z-nya itu apa gitu, itu menjadi satu perkembangan lah terkini tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sangat elastis dan sesuai dengan zaman kita gitu. Jadi tidak kaku ya, tidak kaku gitu. Makanya kita menyambut baik ya, Badan Bahasa itu selalu memverifikasi dan selalu mengupdate ya perkembangan kosakata dan perkamusan gitu ya. Nah, dia mengikuti perkembangan zaman dari kosakata yang tumbuh. Jadi tidak lama-lama lagi mereka bersidang. Biasa bersidang 5 tahun. Ini enggak. Ya di sana mereka ada tim perkamusan ya, tim leksikografi yang menggodok gitu kosakata yang sudah terlanjur digunakan oleh publik. Bagaimana itu bisa menjadi kosakata baru dalam bahasa Indonesia. Nah, saya kira itu jawab pertanyaan pertama.